Roman Reigns butuh bantuan untuk tumbangkan The Bloodline. Kevin Owens bilang Cody lah yang berkhianat bukan dia. Nia Jax nyuruh Tiffany buat cash in ke Liv Morgan. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown pagi ini tanggal 12 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dibuka sama Jimmy Uso menandai kembalinya setelah beberapa bulan. Dia menyapa para penonton, mengucapkan terima kasih dan bilang dia kembali untuk menyelesaikan masalah dengan adiknya, Solo Sikoa, yang udah ngehajar Jimmy sebelumnya. Roman Reigns muncul disambut meriah sama penonton. Dia ngomong tentang perannya sebagai original Tribal Chief dan mengingatkan Jimmy tentang kekuatan dan kesuksesan yang udah mereka raih sebagai The Bloodline. Jimmy langsung motong, bilang kalau semuanya udah berubah. Jimmy gak lagi ngelihat Roman sebagai yang sepenuhnya mengontrol. Jimmy menunjukkan bahwa mereka mungkin butuh bantuan tambahan dengan penonton yang berteriak "Yeet!" Tetapi Roman Reigns bilang "No yeet!" dan Jimmy Uso pun langsung pergi. Roman Reigns pengen para penonton meng-acknowledge Jimmy karena udah kembali setelah hilang sekitar 6 bulan. Seneng lihat Jimmy akhirnya dapat cinta dari para fans, soalnya dia emang performer yang hebat. Kita tahu War Games bakal dilaksanain di Survivor Series tanggal 30 November. Jadi selama sebulan setengah ke depan, kayaknya kita pasti lihat reuni Bloodline sebagai babyface dengan Jey Uso yang gabung bareng Jimmy dan Roman. Mungkin juga Sami Zayn bisa kembali. Kembalinya Paul Heyman juga pasti akan segera terjadi. Aku yakin ini bakal dibangun secara perlahan, bukan dipaksakan. Tinggal sekarang kita lihat gimana The Bloodline yang dulu kita sukai ini jalan jadi babyface, bukan heel. Lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, United States Championship match antara LA Knight melawan Carmelo Hayes. Pertandingan ini adalah kesempatan pertama Carmelo Hayes untuk meraih gelar di SmackDown. LA Knight mendominasi di awal pertandingan, sementara Melo juga gak mau kalah. Andrade mengawasi dari pinggir ring, menambah ketegangan suasana. Setelah beberapa kali saling hajar, LA Knight berhasil hantamkan BFT ke Melo untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Andrade mengejek Melo tentang kekalahannya. Pertandingannya cukup bagus. Beberapa menit lagi mungkin akan lebih baik dan aku juga pengen lihat Melo lebih mendominasi lagi. Tapi kelihatan jelas kalau LA Knight bakal menang di sini, soalnya dia baru aja jadi juara selama 2 bulan. Jadi aku nggak berharap dia bakal kehilangan gelarnya dalam waktu dekat. Jimmy mendekati Cody Rhodes, juara WWE Undisputed di belakang panggung. Cody berterima kasih ke Jimmy karena udah bantu di Bad Blood kemarin. Cody menghargai dukungannya, tapi Jimmy menjelaskan itu hanya bantuan sekali aja. Cody juga menyebut bahwa Solo itu udah berbeda sekarang, nggak kayak dulu lagi. Dan setelah bertukar kata dengan hormat, Jimmy pun pergi, menunjukkan ketegangan yang masih ada di dalam Bloodline. Lash Legend dan Jakara Jackson muncul dalam sebuah promo, membahas pencapaian mereka di NXT dan berjanji akan menunjukkan kemampuan mereka saat mengincar kesempatan gelar tag team wanita. Ini menyoroti momentum mereka yang semakin meningkat dan niat mereka untuk mendominasi. Lanjut ke Kevin Owens yang tiba-tiba muncul di pinggir ring, ngambil mic dan nuduh Cody Rhodes lah yang mengkhianatinya. Para penonton mencemooh Owens dan mic-nya pun dimatikan. Security dan petugas termasuk GM SmackDown Nick Aldis buru-buru masuk untuk menahan Cody Rhodes yang siap ngehajar Kevin Owens. Randy Orton ikut campur, coba nenangin Cody dan Owens, tapi Owens secara nggak sengaja ngehantam Orton. Orton balas pukul yang bikin Owens mundur ke arah penonton. Orton kelihatannya menyesal waktu acara beralih ke iklan. Mereka emang harus lanjutin cerita antara feud Kevin Owens Cody Rhodes dengan cara tertentu, dan ini tuh cara yang cepat buat masukin ke acara. Ide bahwa Owens gak diizinkan hadir tapi tetap muncul itu cara yang baik buat nambah ketegangan. Menarik nih gimana ceritanya bakal berlanjut di beberapa minggu ke depan. Trick Williams yang dikenal berpacaran dengan Lash Legend berada di pinggir ring untuk mendukungnya. Lash dan Jakara Jackson bersiap untuk pertandingan gelar tag team. Piper Niven dan Chelsea Green juga hadir di sebelah meja komentator. Lanjut ke pertandingan WWE Women's Tag Team Championship match antara Bianca Belair dan Jade Cargill melawan Lash Legend dan Jakara Jackson. Lash dan Jackson tunjukin serangan agresif dengan Lash lakuin Spinebuster dan Jackson ngehajar Bianca Belair juga. Namun, Belair dan Cargill dengan cepat membalikkan keadaan, lakuin kombinasi German Suplex untuk memenangkan pertandingan dalam waktu kurang dari 3 menit.
Pertandingannya cepet banget. Les dan Jakara tampil mengesankan di bagian awal pertandingan, tapi mereka emang gak ada kesempatan buat menang sih. Bianca Belair yang bertahan selama beberapa menit nge-tag Jade Cargill terus menang. Lanjut ke promonya Nia Jax dan Tiffany Stratton. Hai pertandingan yang akan datang di WWE Crown Jewel antara Nia Jax melawan Liv Morgan yang akan berusaha untuk menjadi juara wanita Crown Jewel pertama. Nia Jax abaikan tantangan sebelumnya dari Bayley dan memperingatkan bahwa dia akan mendominasi Liv Morgan seperti yang udah pernah dia lakuin ke lawan-lawan yang lain. Naomi menyela, nuduh Jax bergantung pada bantuan Tiffany Stratton buat mempertahankan gelarnya. Naomi ngejek Jax dan minta bertanding untuk membuktikan kekuatannya. Nia Jax memanggil wasit, siap menghadapi Naomi segera. Tapi tiba-tiba Liv Morgan yang didampingi Dominic Mysterio dan Raquel Rodriguez datang untuk menonton, menegaskan bahwa Nia Jax akan kalah baik malam ini maupun di Crown Jewel. Lanjut aja ke pertandingan antara Nia Jax melawan Naomi. Pertandingan non-gelar ini kasih lihat Nia Jax mendominasi di awal. Naomi melawan, gunain kelincahannya lakuin split leg drop dan corkscrew plancha ke Nia Jax di luar ring. Di tengah pertandingan, Stratton ikut campur, tapi Raquel Rodriguez berhasil mencuri tas Money in the Bank miliknya. Sementara wasit teralihkan, Liv Morgan memukul Nia Jax dengan tas itu, memungkinkan Naomi untuk melakukan powerbomb ke Nia Jax dan meraih kemenangan. Setelah pertandingan, musik Rhea Ripley bunyi. Rhea serang Raquel Rodriguez dan hajar Nia Jax di ring sebelum Liv Morgan dan Raquel mundur. Tinggalin Rhea Ripley berdiri tegak di atas ring. Naomi emang kalahin Tiffany Stratton minggu lalu, jadi wajar aja kalau dia pengen bertanding melawan Nia Jax. Promo Nia Jax sama seperti biasanya, dia emang cocok dengan perannya sebagai juara heel yang dapat keuntungan dari persahabatannya dengan Tiffany Stratton. Tapi kita tahu itu nggak akan bertahan lama. Carmelo Hayes bertemu dengan GM SmackDown Nick Aldis bilang interferensi Andrade dalam pertandingannya tadi. Aldis mengingatkan bahwa dia dan Andrade terikat dalam series mereka sendiri. Aldis nyiapkan pertandingan penentuan di SmackDown minggu depan. Santos Escobar kemudian deketin Aldis, minta lebih banyak kesempatan buat grupnya, Legado del Fantasma. Aldis jawab dengan menjadwalkan pertandingan untuk Los Garza minggu depan agar mereka bisa membuktikan diri. Solo Sikoa berbicara kepada kakaknya Jimmy Uso, menyatakan Solo Sikoa sebagai Tribal Chief yang sejati dan menuntut Jimmy untuk mengakuinya. Pertengkaran sengit antara DIY dan The Street Profits di belakang panggung berakhir dengan GM Nick Aldis mengumumkan kedatangan tim baru minggu depan. Lalu kamera berpindah ke Kevin Owens yang menyerang Randy Orton, mempertanyakan loyalitasnya. Security masuk dan Aldis meminta bantuan medis untuk Randy Orton, menambah intensitas konflik yang sedang berlangsung dalam acara ini. Langsung lanjut aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini antara Solo Sikoa bersama Jake Fatu, Tama Tonga dan Tonga Loa melawan Jimmy Uso. Solo Sikoa menunjukkan dirinya sebagai Tribal Chief, menuntut Jimmy untuk mengakuinya. Pertandingan dimulai dengan Jimmy yang bereaksi agresif, melancarkan pukulan dan chop sebelum hantam Solo keluar dengan suicide dive. Kembali ke dalam ring, Solo balas hajar, mengklaim dominasi dan mengejek Jimmy. Tapi Jimmy lawan pakai tendangan dan shoulder tackle. Setelah saling hajar, Jake Fatu mengganggu dan curang, kasih Solo keuntungan. Aksi berlanjut dengan Solo yang lakuin hip attack dan mengejek Jimmy lagi. Tapi Jimmy balas pakai DDT dan serangan bertubi-tubi. Waktu Jimmy mulai dapetin momentum, dia hantam super kick dan crossbody tapi Solo masih bertahan. 3 anggota The Bloodline ikut campur, bikin Solo bisa lakuin Samoan Spike ke Jimmy untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya oke, tapi juga agak lambat di beberapa bagian. Emang tujuannya mau luangin waktu dan ceritain sebuah cerita sih. Cuman kadang beda aja temponya sama Roman Reigns walaupun sama-sama lambat. Dan gak heran juga kalau Solo yang menang, soalnya udah kelihatan kalau Solo bakal menang dibantuin anggota The Bloodline. Setelah pertandingan, The Bloodline menyerang Jimmy sampai akhirnya Roman ikut campur, kasih Superman Punch ke Jake Fatu dan anggota lain dari faction tersebut. Dapetin reaksi kuat dari para penonton. Keributan terjadi dengan Jacob yang hantam Roman pakai hip attack dan super kick ke Jimmy. Jacob terus lakuin moonsault ke arah Jimmy. Segmen berakhir dengan Solo Sikoa yang melancarkan Samoan Spike ke tenggorokan Roman, ngebuat Roman terkapar. Dan Jacob meletakkan ulah fala di leher Solo, perlihatkan siapa The Tribal Chief yang sebenarnya. Jimmy berusaha yakinin Roman, ungkapin kalau mereka ini butuh bantuan sebelum acara SmackDown hari ini berakhir. 4 lawan 2, The Bloodline masih unggul angka yang buat Jimmy terus yakinin Roman kalau mereka tuh butuh bantuan. Seharusnya ini bakal mengarah ke Jey Uso yang segera datang buat bantu Roman dan Jimmy.
Kita juga mungkin bakal lihat Paul Heyman terlibat juga sebagai The Wise Man buat coba nyatuin kembali grup ini. Bagaimanapun, The Bloodline kemarin kalah di Bad Blood, jadi mereka dapetin keuntungan minggu ini. Aku gak terlalu kaget juga kalau SmackDown berakhir dengan Roman yang kalah. Acara yang kuat dari segi kemajuan storyline, kualitas pertandingannya nggak terlalu bagus tapi ceritanya bergerak dengan baik. Aku suka cerita The Bloodline dibangun secara perlahan. Divisi wanitanya ditampilin dengan 2 dari 4 pertandingan, bagus. Nia Jax bilang ke Tiffany Stratton suruh cash in ke Liv Morgan waktu Nia kalahin Liv besok di Crown Jewel, itu juga menarik. Aku suka gimana sudut cerita Kevin Owens berkembang jadi susah diprediksi dan gak terduga. Kayaknya ini bakal jadi cerita yang menarik di beberapa minggu ke depan. Menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Burning for love we can hold. I wish we were